Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal ibtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkam tanzilih wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faballagha risalah wa addal amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fanas'alullaha ta'ala ay yaj'alana jami'an minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan. Kita semua masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat teriring salam semoga selamanya selalu tercurah limpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya selaku khatib berwasiat khusus bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa merupakan sebaik-baik bekal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berbekal dengan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di masjid ini, baik kita sebagai seorang pejabat ataupun kita sebagai rakyat, baik kita sebagai pedagang ataupun kita sebagai petani, baik kita sebagai orang yang kaya ataupun orang miskin, keinginan kita
harapan kita tiada lain ingin kebahagiaan, baik bahagia di dunia, terlebih nanti bahagia di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada kita semua melalui firman-Nya di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang-orang yang bisa membersihkan dirinya. Ayat huru minal kufri wal maksiyati. Membersihkan dirinya daripada sifat kekufuran, baik itu kufur nikmat ataupun daripada kufur iman, wal maksiyati, dan daripada kemaksiatan. Di dalam kufur, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang kufur daripada nikmat dan daripada kufur iman. Tentang kufur nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksa kami amat sangat pedih. Jadi bagi orang yang kufur, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan siksaannya. Akan tetapi di dalam ayat ini juga ada yang disebut dengan syukur. Ketika hilang kekufuran nikmat dalam diri kita, berarti ada rasa syukur, rasa berterima kasih atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan bagi orang yang syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, Allah pun berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, berterima kasih atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, yakin pasti akan kami tambah nikmat mereka. Di dalam bersyukur, para ulama membagi tiga. Satu, ada syukur bil lisani. Yang kedua, ada syukur bil jawarihi. Yang ketiga, ada syukur bil jinani. Yang pertama, syukur bil lisan. Syukur dengan ucapan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita kesehatan, ketika Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, ketika Allah memberikan kepada kita harta yang luas, ketika Allah memberikan kepada kita jabatan yang tinggi, minimal lisan kita ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada syukur bil jawari. Syukur dengan anggota badan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita semua, mata bisa melihat, hidung kita bisa mencium, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa meraba, kaki kita bisa melangkah. Semua itu kita gunakan, kita peruntukkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada syukur bil jinani. Syukur dengan hati, meyakini bahwa setiap pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, baik yang hissi ataupun yang maknawi, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, berupa keimanan, Islam, rasa syukur kita, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib atas diri kita meyakini bahwa itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bahagia adalah orang-orang yang bisa membersihkan daripada kufur iman. Ini yang sangat berbahaya.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang kufur daripada iman. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur bil imani, barang siapa yang kufur daripada keimanan, faqad habita amaluh, maka seluruh amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat orang tersebut tergolong orang-orang yang merugi. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan di dalam tafsir Sawi, syarah daripada tafsir Jalalain, yang dimaksud kufur di dalam ayat ini adalah ayyartad, yaitu murtad. Artinya wa may yakfur bil iman, barang siapa yang murtad daripada keimanan, barang siapa yang keluar daripada agama Islam, faqad habitu amaluhu, maka seluruh amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, ai idza mata alaih, nanti di akhirat apabila dia tidak kembali kepada agama Islam, dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya, ayat yang ke-15, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang wadzakara isma rabbih, yang selalu menyebut nama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, biqalbihi, dengan hatinya, walisanihi, dan dengan lisannya. Fasalla, maka dirikanlah salat. Artinya sebaik-baik zikir, sebaik-baik kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam salat. Liqaulihi ta'ala wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa sebaik-baik ingat kita kepada Allah adalah di dalam salat. Karena di dalam salat ada bacaan-bacaan, zikir kita kepada Allah, lalu kita ikuti dengan hati kita, maka itulah yang dimaksud dengan zikir yang terbaik. Dan salat juga termasuk kategori daripada alat munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita minta kepada Allah urusan dunia atau urusan agama dan urusan akhirat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita. Dan Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kepada Allah, min umri dunya wa dini wal akhirah, daripada urusan dunia, urusan agama dan urusan akhirat, bisabri was shalah, dengan sabar dan salat. Dan salat itulah alat munajat kita, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu munajatul abdi rabbih. Salat itulah alat munajat kita, meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa jazar, wa'lamu anna Allaha
amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa dzarkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar